Jadi kita langsung pilih ke bawah, kita cari outlet dadar Cirebon atau dadar yang ingin kalian isi gitu. Jadi ini aku buka contoh di dadar Cirebon. Nah, di dalam dadar Cirebon ini dia ada stokan kita dengan sistem yang terbaru, itu ada 3 kategori. Yang pertama ada kategori DP, kategori gudang, sama kategori pasar. Nah, kategori DP ini biasa kita sebut sebagai isinya itu bahan baku basah, kayak unggas-unggasan, terus kayak seafood, itu masuk ke DP. Dashboardnya DP. Nah, terus untuk dashboard gudang, yaitu isinya bahan baku kering. Jadi contoh kayak sedotan, beras, minyak itu juga masuk ke gudang. Terus untuk pasar ini fokus ke bahan baku yang disuplai oleh supplier pasar. Contohnya kayak cabai kecil, cabai merah, dan lain-lain. Terus di sini ada juga SBB total. Jadi SBB total ini yang biasanya anak-anak gunakan untuk lampiran ke keuangan. Jadi kita pakai SBB total. Nah, ini aku jelaskan satu persatu mulai dari dashboard pasar. Jadi kita buka dulu dashboard pasar. Nah, di dashboard pasar ini, di awal, di sheet awal itu ada sheet panduan. Jadi kalian bisa baca-baca ya di sini kolom ini maksudnya apa, kolom ini intinya apa, kayak gitu. Nah, selain panduan, di sini juga ada master. Jadi master ini nanti setelah kita buka, dia itu berisi semua bahan baku yang kemungkinan besar tidak hanya dipakai oleh brand dadar, tapi bisa jadi dipakai oleh brand bebek caro, terus brand sabik, brand AGM, dan brand-brand lain. Nah, kita jadikan satu di dalam master, nanti yang membedakan apa? Yang membedakan itu di sini. Jadi nanti di sini tuh ada namanya kolom dadar di M2. Jadi ini kolom M, baris kedua, itu kita ada brand dadar. Nanti ketika ini kan ada tanda filter ya. Jadi ketika kita membuka atau pencet filternya, di sini ada pilihan antara blanks, false, sama true. Jadi ketika kita pilih yang true, nih aku contohkan ya. Jadi kalau kalian pengen lihat bahan baku apa aja sih yang dipakai oleh dadar, itu caranya tinggal kita filter aja di sini. Maaf ya. Nah, kita hanya centang yang true. Nah, habis itu di OK. Nah, kalau sudah, di sini dia akan muncul nih bahan baku apa aja yang dipakai oleh dadar. Contohnya ada bawang merah kupas, bawang putih kupas, terus cabai merah, cabai hijau lalap, dan lain-lain. Nah, setelah itu di sampingnya ini ada kategori. Jadi kategori ini kita terbagi menjadi 2, yaitu ada uncountable sama countable. Nah, bedanya apa uncountable sama countable? Kalau uncountable itu bahan baku yang tidak bisa dihitung penjualannya. Nah, contohnya kayak selasih, biji selasih ya. Kita statusnya uncountable. Kita tidak bisa menghitung penjualan selasih itu di outlet dia terjual berapa. Nah, dia akan otomatis nanti di dashboard ini. Tapi kalau misalkan di sini statusnya countable, contohnya sosis. Nah, atau contoh lain itu ada di telur asin. Nah, telur asin ini dia kan kalau misalkan kita jual per porsi, satu porsi dapat 1 pieces telur, itu kita masih bisa menghitung penjualannya dari nota panjang. Jadi itu bedanya antara countable sama uncountable. Nah, terus di sebelah ini itu juga ada harga bahan baku. Jadi kita itu terbagi menjadi beberapa gugus. Ada gugus A, B, C, Jakarta, Sumatera, Kalimantan. Nanti sesuai dengan harga yang kita ambil atau harga yang kita pakai, itu juga sesuai dengan gugus masing-masing. Nah, di sini aku lanjut di tanggal 1. Jadi di sini selain ada sheet panduan, master, reka pasar, di situ juga ada sheet mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 yang nanti kedepannya akan kita isi setiap hari. Nah, selanjutnya di sini ini kan sudah terisi ya. Sudah terfilter maksudnya. Nah, di sini ini anggap aja kita belum ngefilter apa-apa. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ganti dulu nama outletnya. Nah, nama outlet dan tanggal ini wajib diubah hanya di tanggal 1. Sehingga nanti di tanggal 2 dan seterusnya itu dia akan otomatis. Jadi ini aku contohkan dadar Cirebon. Jadi kita pilih, kita hapus aja, kita cari dadar Cirebon. Terus tanggalnya ini juga kita ubah karena sekarang kita mulai dari Februari. Jadi tanggalnya juga kita ubah menjadi 1 Februari 2025. Setelah itu di enter, dia akan muncul 1 Februari. Nah, setelah itu di sini tuh ada nama barang. Nama barang itu adalah dia ngambil dari sheet master tadi. Nama barangnya juga mencakup semua bahan baku pasar. Terus di sini ada kolom dadar nih. Jadi kita tinggal ngefilter di sini aja. Kita pilih yang true. Kita pilih true.
Nah, dia akan muncul bahan baku yang hanya dipakai di dadar. Nah, kemudian di sini ada stok awal. Jadi stok awal itu diisi manual ketika di tanggal 1. Jadi di sini itu aku contohkan stok awal bawang merah kupas itu dia ada 100 gram. Terus di sini pembelian. Nah, kolom pembelian ini kita ambil dari invoice SOT. Jadi ini aku contoh bukakan invoice SOT. Nah, kayak gini ya. Jadi untuk pembelian, untuk kolom pembelian ini kita ambil dari invoice SOT. Nah, invoice SOT di sini cara bacanya di invoice SOT itu kan ada nama outlet, terus ada shift, terus ada nama barang, terus kita fokus ke quantity ini. Nah, di sini ada shift 1 dan shift 2 itu artinya pengiriman oleh supplier pasalnya itu di pos 1 dan pos 2. Nah, terus kalau misalkan ini aku contohkan nih, ini anggap aja tanggal 11. Aku contohkan pembelian bawang merah kupas itu ada berapa. Nah, di sini kita lihat dulu di shift 1. Bawang merah kupas kita belinya berapa? Oh iya 3 kilo. Nah, di shift 2 ada berapa? Oh iya 3 kilo juga. Nah, kita harus ngecek kayak gini. Jadi, antara shift 1 dan shift 2 ini ada kesamaan bahan baku nggak? Gitu. Kalau ada, kayak contoh bawang merah kupas, shift 1 3 kilo, shift 2 3 kilo, berarti yang harus kita input di sini adalah 6 kilo. Gitu. Dan seterusnya ya. Jadi, nanti ini harus kita hitung manual untuk pembelian ini. Jadi dapatnya dari invoice SOT tersebut. Nah, kemudian di sini akan menghitung konversi satuan terkecil. Jadi ketika kita input itu 6 kilo pembeliannya, maka di sini akan otomatis dia menghitung 6.000 gram. Karena satuan terkecilnya kan pakai gramasi ya, rata-rata untuk bahan baku pasar. Jadi semua kita gramasikan terkecil. Terus di sini ada total stok. Jadi total stok ini dia akan menghitung dari stok awal ditambah pembelian. Nah, stok awal kan 100 gram ditambah pembelian 6.000 gram. Maka di sini otomatis stok awalnya ada di 6.100. Nah, selanjutnya ini ada kolom penjualan atau out. Kolom penjualan atau out ini kita anggap aja sebagai kolom pemakaian. Nah, karena tadi yang aku bahas di awal, kita lihat dulu di sebelah kanan ada kolom X ini, dia statusnya jenis barangnya apa, dia uncountable kah atau countable. Kalau misalkan uncountable, berarti pemakaian ini akan otomatis terisi. Nah, terisinya kenapa kok 4.100? Karena di sini kan sudah ada contoh stock taking. Jadi stock taking ini ibaratkan kalian datang ke outlet. Nah, datang ke outlet itu melihat ada sisa stok bahan baku pasar. Nah, otomatis kan sisa stok bahan baku pasar tersebut sudah kalian timbangin nih satu-satu, kalian dokumentasi. Nanti list sisa stoknya itu kita masukkan ke sini. Contoh aja di bawang merah kupas. Ternyata ketika kalian datang ke outlet, kalian menemukan ada sisa 500 gram. Maka di sini ditulis juga 500 gram. Terus kalau misalkan sisanya 1 kilo, maka yang harus ditulis di sini juga bukan 1, tapi 1000 gram. Begitu ya. Nah, kemudian di sini penjualannya akan otomatis terisi atau penjualan atau pemakaian atau keluarnya barang tersebut itu akan otomatis terisi dari mana? Dari total stok dikurangi stok taking. Nah, di sini total stoknya 6.100. Terus ketika kamu datang ke outlet ternyata sisanya 500 gram. Maka di sini akan otomatis terhitung selisihnya antara total stok dan stok taking gitu. Tapi ini dengan catatan bahan baku yang ada di sini itu statusnya uncountable. Kalau statusnya countable, maka penjualannya ini akan kita input manual sesuai dengan nota panjang, gitu ya. Nah, kemudian di sebelah ini setelah kita input stock taking, dia akan otomatis menominalkan nih dari harga jual atau harga beli. Jadi 500 gram bawang merah kupas ini senilai 22.500. Nah, terus di sini ada kolom waste. Kalau misalkan ada bawang merah kupas yang tidak layak pakai, itu wajib kalian dokumentasikan, terus kalian laporkan sebagai waste. Lalu dimasukkan ke sini. Terus di sini juga ada fraud. Jadi fraud ini jarang muncul ketika status barangnya itu dia uncountable. Tapi kalau countable bisa jadi dia akan muncul. Gitu. Nah, kemudian di sini di kolom paling kanan sendiri itu ada namanya kolom bantuan, orderan pasar, pos 1 dan pos 2. Jadi pos 1 ini kan kita aturannya 90% dari pemakaian sebelumnya atau pemakaian biasanya. Nah, sedangkan pos 2 di situ kita menghitungnya 10% dari pemakaian biasanya. Nah, di sini itu sudah otomatis. Jadi kalau misalkan nih pemakaianmu itu 5.600 di tanggal 1, maka untuk orderan di tanggal 2 itu kamu bisa melihat dari sini sebagai kolom bantuan. Tapi ini juga tidak bisa sebagai patokan ya. Jadi kamu harus estimasi ulang.
Karena apa? Karena bisa jadi sekarang tanggal 1, ternyata tanggal 2 itu weekend. Otomatis kan weekend kita akan menambah nih. Kita akan bertambah kebutuhannya. Maka itu bisa disesuaikan lagi. Entah ditambah berapa persen, entah kamu estimasi, oh ya di sini tertulisnya 4.000 gram, maka aku harus order kayaknya amannya untuk weekend itu 6 kilo deh. Berarti aku harus order 6 kilo kayak gitu. Nah, di sini itu sudah menghitung 90% dari pemakaian sebelumnya. Jadi ini 90% dari 5.600. Nanti kemudian di pos 2 ini terhitung 10%. Tapi pos 2 ini jarang digunakan karena kita fokus di pos 2 itu hanya untuk melengkapi kurangnya di pos 1. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Jadi untuk stok awal yang ada di tanggal 1 kita input manual. Karena stok awal di tanggal 1 ini adalah sisa stok di tanggal 31 Januari. Jadi ini harus sama dengan sisa stok taking atau sisaan barang pasar di tanggal 31 Januari. Nah, kemudian nanti di tanggal 2 ini kita udah nggak perlu lagi isi stok awal. Karena apa? Karena stok awal di tanggal 2 itu sama dengan stok taking di tanggal 1 Februari. Jadi kita juga nggak perlu isi nama outlet dan juga tanggal outlet. Nanti kita cukup isi pembeliannya aja sama stok taking untuk bahan baku pasar ini. Jadi ini kayak contoh, dia kan akan otomatis muncul ya. Tadi aku tulis di tanggal 1, contoh aja sisa stok takingnya 500 gram. Maka di sini juga akan otomatis muncul nih 500 gram gitu. Nah, untuk harga ini biasanya kita mengikuti fluktuasi setiap harinya. Terus ini kalau misalkan dari beberapa kolom ini ternyata kamu input manual nih, contoh, oh iya di sini ada harga kosong, aku input soalnya ada harganya nih di supplier. Nah, ketika kamu input ini, maka di lainnya dia akan nge-ref. Kenapa kok nge-ref? Karena kita itu pakai rumus array formula, di mana rumus array formula itu kita jadikan hanya di baris teratas. Jadi ini aku buka ya contohnya ya. Nah, di baris ke-7 setelah baris judul ini, itu pasti ada kolom-kolom yang berwarna kuning. Nah, kolom-kolom berwarna kuning ini semua ada rumusnya. Termasuk untuk di stok awal ini juga kita pakai rumus. Nah, semua kita pakai rumus array formula. Nah, rumus array formula ini kita tujukan untuk apa? Untuk kita hanya membuat rumus di atas aja. Jadi kita nggak perlu nih di setiap kolom ada rumusnya. Jadi nanti yang di bawahnya itu akan mengikuti rumus yang ada di kolom atas sendiri. Nah, kemudian rumus array formula itu tidak bisa kita gabungkan ketika kita input manual nih, karena dia akan otomatis. Jadi ini rumusnya array formula dia ngambil dari master S3 sampai S450. Jadi dia itu ngambil dari master kolom S baris ketiga sampai kolom S baris ke 450. Nah, di sini akan otomatis nge-ref kalau misalkan kalian input manual di bawah rumus yang memakai array formula tersebut. Nah, cara mengatasinya gimana? Jadi ketika kalian ada, kok ini error ya, kok kayak kosong semua, kok ada yang nge-ref. Nah, kita buka semua filter. Jadi kita lihat nih baris ke-7 dia itu ada yang nge-ref apa enggak. Ketika ada yang nge-ref, kita arahkan aja kursornya ke sini, kita pencet. Di situ ada keterangan ternyata ada yang menimpa di data C90. Jadi kamu lihat dulu kolom C baris ke-90. Nah, dicari nih. Oh iya, ternyata C90 ini setelah aku tadi menginput manual. Jadi ini tidak akan muncul, rumusnya nggak akan kebaca kalau misalkan di sini ada yang menimpa datanya. Jadi step yang harus kita lakukan itu adalah menghapus data yang sudah kita input manual. Kayak gini. Nah, di situ kan kita sudah hapus ya. Ternyata rumusnya dia kembali lagi. Jadi kalau misalkan kalian ada case kendala ada rumus yang nge-ref, bisa jadi kalian entah salah input atau kepencet kayak gini aja dia akan nge-ref gitu. Jadi kita harus tahu dulu ini ternyata di C91, maka di C91 ini dicek, padahal ini nggak ada katanya. Apakah ada spasi? Jadi ternyata ada spasi ini. Ada spasi, jadi kita hapus aja. Lalu kita enter. Begitu. Nah, kalau sudah, nanti jangan lupa di-download untuk pasar. Di-downloadnya itu caranya kita kita klik file yang ada di pojok ini, terus kita download PDF. Nah, dia akan loading seperti ini. Jadi di situ ini kan sangat banyak sekali ya, ternyata belum kita filter. Jadi yang pertama kita filter dulu biar dia itu lebih ringkas. Jadi yang muncul itu barang-barang yang kita gunakan aja. Nah, kayak gini. Setelah itu, setelah kita isi semua, baru kita PDF-kan. Nah, setelah di PDF, ini jangan lupa kita pilih formatting biar grid lines-nya ini nggak muncul. Jadi ini nggak usah kita centang. Nah, setelah itu diekspor.
Setelah diekspor, jangan lupa nanti kalian namai, nanti dia akan digabungkan dengan dashboard gudang dan dashboard DP. Nah, ini sementara aku skip dulu untuk gudang dan DP, nanti di video tutorial terpisah.